Yang pertama, ruang kolaborasi. Sebelumnya, sesuai dengan arahan atau instruksi pada ruang tugas kolaborasi, telah dipelajari bahwasanya backward design memiliki 3 langkah. Selanjutnya, tiap kelompok membahas lebih mendalam pada kelompoknya masing-masing dengan pembagian yang telah ditentukan. Kelompok 1 dan 2 membahas lebih mendalam tentang tahapan identifikasi hasil yang diinginkan, serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template atau contoh yang telah ditentukan dalam Learning Management System. Tahap 1. Perancangan understanding by design, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Tahap ini adalah tahap awal dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang. UBD atau Understanding by Design pada dasarnya menekankan pada aktivitas transfer, yaitu apa yang dipahami dalam kehidupan peserta didik. Hal yang paling mendasar dari identify desired result atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan ada 3 hal. Yang pertama, Istanbul Goals atau tujuan utama yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada Essential Question atau pertanyaan penting. Yang ketiga ada Understanding atau pemahaman. Contoh dari penerapan berdasarkan Identify Desired Results ialah berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, penerapan perancangan Identify Desired Results atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan dicontohkan penerapannya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materi pada modul 2 kegiatan pembelajaran 2 tentang hak dan kewajiban pada norma di kelas 7. Tabel penerapan berdasarkan Identify Desired Result. Tahap pertama, hasil yang diinginkan, yaitu memahami hak dan kewajiban pada norma. Tujuan yang ditetapkan yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban pada norma, termasuk aturan-aturan yang harus dijalankan kaitannya dengan kewajiban dan kepunyaan atau kepemilikan kaitannya sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman. Yang pertama, bagaimana hak dan kewajiban terkait dengan norma. Kedua, bagaimana memaknai hak sebagai warga negara dan penerapannya di kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, bagaimana memaknai kewajiban sebagai warga negara dan penerapannya di kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, apa pandangan masyarakat terhadap norma yang harus dimaknai sebagai hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kemudian pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana pandangan setiap orang mengenai norma yang berlaku di masyarakat. Kedua, bagaimana norma bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, bagaimana norma dikaitkan dengan hak sebagai warga negara. Keempat, bagaimana norma dimaknai sebagai kewajiban warga negara yang harus dijalankan. Selanjutnya, siswa akan tahu apa itu definisi dan pengimplementasian hak dan kewajiban terhadap norma, serta penerapannya dalam berbagai aspek atau bidang-bidang kehidupan, seperti hak warga negara yang terkait dengan HAM atau hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sejak dirinya lahir. Kewajiban warga negara terhadap lingkungan, alam, dan masyarakat di tempat tinggalnya. Pendapat kelompok menurut Amin Sumaryanto. Perangkat pembelajaran Understanding by Design atau UBD, RPP, UKBM atau reaksi redoks dan elektrokimia. Ilmu kimia dianggap sulit dipelajari pada bidang lain karena sebagian konsep dalam ilmu kimia bersifat abstrak, berjenjang dan kompleks sehingga sering terjadi miskonsepsi terutama pada materi reaksi redoks dan elektrokimia. Salah satu upaya untuk memecahkan masalah tersebut perlu dikembangkan perangkat pembelajaran.
Dalam dunia pendidikan terdapat pendekatan perencanaan pembelajaran baru, yaitu Understanding by Design, yang dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Pendekatan perencanaan pembelajaran UPD menggunakan strategi backward design yang menunjukkan hasil positif pada beberapa bidang materi. Selanjutnya ada pendapat dari Diah Puspita untuk mengetahui mengenai respon peserta didik terhadap pengembangan perencanaan pembelajaran dengan pendekatan UBD pada materi hadas dan najis pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7A SMP Negeri 2 Bengkulu Tengah. Sampel yang akan diteliti dan menjadi responden adalah kelas 7A yang terdiri dari 23 orang peserta didik. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket tertutup yang berisikan pertanyaan dan pernyataan mengenai efektivitas pengembangan rancangan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan 83% sampai 89% peserta didik memiliki persepsi bahwa pendekatan Understanding by Design sudah efektif, meningkatkan motivasi dan aktivitas mereka selama pembelajaran dari 3 indikator yang diukur. Jadi pendekatan ini bisa direkomendasikan untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada pendapat dari Mia Lestari Boja Astuti. Pada pembelajaran yang menerapkan model Understanding by Design atau yang menerapkan tahapan backward design, tahap pertama adalah mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Tahap ini dilakukan untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terstruktur. Tujuan pembelajaran perlu diketahui oleh siswa untuk membantu mereka mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan analisis informasi yang diperoleh untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan seperti kebutuhan peserta didik dan karakteristik peserta didik. Hasil yang diharapkan merupakan sebuah ide besar dalam bentuk pemahaman yang akan dicapai peserta didik. Selanjutnya, pendapat kelompok dari Dewi Novita Rahayu. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA menggunakan rancangan Understanding by Design dengan pembelajaran STEM. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SDN Sabang Kota Bandung yang berjumlah 28 siswa pada tahun ajaran 2022-2023. Teknik pengumpulan data yaitu observasi. Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Siklus 1 memperoleh hasil sebesar 84% dengan kategori baik, sedangkan siklus 2 memperoleh hasil sebesar 98,4% dengan kategori sangat baik. Dengan demikian, pembelajaran STEM dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, pendapat dari Sofi Nur Azizah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan rancangan Understanding by Design. PTK yang dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan, serta refleksi. Tempat pelaksanaan penelitian di SDN 37 Sabang dengan subjek penelitian siswa kelas 3 yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dari prasiklus ke siklus 1 lalu siklus 2. Persentase minat belajar siswa pada prasiklus sebesar 49,91%. Pada siklus 1,
sebesar 81,40% dan pada siklus 2 mencapai 96,79%. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan rancangan Understanding by Design dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 3 sekolah dasar.